Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hujan-hujan paling enak makan makanan yang panas, berkuah dan pedas. Ini dia makanan favorit saya. Kalau biasanya kita cuma beli, yuk sekarang kita bikin sendiri di rumah. Siapkan bahannya, yuk kita buat sama-sama. Pertama saya mau bikin risol. 200 gram terigu, tambahkan garam dan sejumput kaldu bubuk. Aduk biar tercampur. Tambahkan 1 butir telur ayam, ukurannya lumayan besar. Jadi penambahan airnya sesuai besar kecilnya telur yang digunakan. Untuk air yang saya gunakan sebanyak 350 ml. Saya masukkan secara bertahap. Kalau udah tercampur merata, masukkan sisa airnya dan diaduk kembali sampai tercampur rata. Sekarang tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk kembali hingga minyaknya sudah tidak lagi terlihat atau sudah tercampur merata dengan adonan. Konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini udah siap untuk kita buat, tapi kita tunggu dulu 30 menit. Sekarang saya mau buat isian risolnya. Pakai 1 keping lebih ya bihunnya, kita potek-potek aja biar dia terendam dengan air panas. Ini akan saya rendam dengan air panas mendidih ya teman-teman sampai mekar. Nah ini bihunnya udah mekar ya teman-teman, kita buang aja airnya. Kemudian kita masukkan perbumbuannya. Ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan setengah sendok teh lada putih bubuk. Cara mencampur seasoning seperti ini lebih mudah ya teman-teman, karena bihunnya masih basah. Kita aduk-aduk aja sampai semua bumbunya tercampur merata ke bihunnya ya teman-teman. Masukkan sedikit minyak untuk menumis 1 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Tumis sampai bawang putihnya harum. Kalau udah harum, masukkan 1 batang seledri dan daun bawang 1 batang yang udah diiris kecil-kecil. Kita tumis sampai layu dan tercium bau harum. Jadi untuk isian risol bihun saya suka banget teman-teman pakai seledri yang ditumis ya. Jadi rasa risolnya itu wangi banget menurut saya ya teman-teman. Ini apinya udah saya matikan dan kita aduk aja biar bumbu tumisnya tercampur merata ke bihunnya ya teman-teman. Oke, bihunnya udah jadi, udah siap sebagai isian. Sekarang kita bikin aja kulit risolnya, kita masak. Ini udah 30 menit. Adonannya diaduk dulu ya teman-teman sebelum dimasukkan ke dalam pan yang sudah panas. 1 sendok sayur. Kemudian ini kita putar-putar. Ini ukurannya 20 cm ya untuk sospennya. Kalau udah bisa digoyang-goyang kayak gini, kita angkat aja. Dan ini udah saya masak semua untuk kulit risolnya ya teman-teman. Hasilnya ini lentur ya, tidak mudah sobek dan lembut seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita masukkan aja bihunnya. Kita buat risol bihunnya. Ini bihunnya udah dingin ya teman-teman. Jangan terlalu banyak memasukkannya biar tidak sulit untuk membungkus risolnya. Biar gulungan risolnya enggak kebuka-buka teman-teman. Jadi saya pakai perekat. Saya gunakan sisa adonan ya teman-teman, saya sisakan sedikit untuk sebagai perekat ya. Oke, ini untuk risolnya udah saya bungkus semua, jadinya lumayan banyak. Dan untuk bihunnya masih sisa ya teman-teman. Ini untuk daging sapi yang saya gunakan sebanyak 500 gram. Ini saya potong tidak terlalu besar-besar, cukup untuk 1 porsi ya teman-teman. Dagingnya saya rebus dulu sebentar pakai daun salam untuk membuang kotorannya ya teman-teman. Jangan terlalu lama merebusnya biar kaldunya nggak hilang. Jadi cukup 7 menit aja, ambil dagingnya dan buang air rebusannya. Sekarang saya mau haluskan bumbunya. Ada 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Nah kalau mau buat kuahnya merah, jadi gunakan cabai merah yang sudah direbus. Ini cabenya udah saya rebus ya teman-teman.
Tambahkan jahe, 3 butir kemiri yang sudah disangrai, 1 sendok makan ebi yang sudah dicuci dan disangrai, 1/4 sendok teh pala bubuk, dan setengah sendok teh lada putih bubuk. Untuk mendapatkan hasil tumisan bumbu yang lebih harum, jadi menghaluskannya, tambahkan minyak goreng ya, jangan ditambahkan air. Saya tambahkan sebanyak 100 ml ya teman-teman. Langsung aja dituangkan ke dalam alat masak dan kita tumis. Cukup cabenya aja yang direbus ya teman-teman, untuk mendapatkan kuah yang merah seperti yang abang-abang jual. Tambahkan kayu manis, cengkeh, 1 batang serai, ini dari kulkas ya, serainya jadi agak lunak. Tambahkan lengkuas, daun jeruk, daun salam, ini kita tumis. Untuk apinya dikecilkan dulu ya teman-teman, biar nggak mudah gosong saat kita memasukkan rempah-rempahnya ya. Oke, kalau udah warnanya cantik seperti ini, masukkan garam dan penyedapnya, dan saya tambahkan sedikit gula aren ya teman-teman. Kita aduk kembali sampai larut semua seasoningnya, dan kita masukin aja untuk si dagingnya. Jadi cara seperti ini nanti dagingnya enak ya teman-teman, berasa bumbu. Selain ditumis sebentar dulu dengan bumbu yang sudah lengkap dimasukkan, nanti kita rebus selama 30 menit ya teman-teman. Kalau udah merata, ini kita masukin aja airnya. Saya tambahkan air sebanyak 1700 ml. Setelah airnya dimasukkan dan ditutup, ini saya masak menggunakan api kecil selama 30 menit. Jangan dibuka sekalipun tutupnya ya teman-teman sebelum 30 menit. Oke, ini kita masak aja, tunggu sampai empuk. Sekarang saya akan goreng dulu risolnya. Karena ini risolnya enak ya, sudah diberi bumbu, bukan risol yang isiannya bihun aja. Jadi risolnya saya goreng semua ya teman-teman. Untuk dimakan langsung juga ini risolnya udah enak ya. Buat yang lagi nonton, boleh dong ditekan tombol like-nya kalau kalian suka sama resep ini, dan di subscribe juga kalau kalian belum subscribe. Kalau udah, terima kasih. Oke, risolnya sudah saya goreng semua. Sekarang kita kembali ke daging yang tadi kita rebus. Ini sudah 30 menit. Jadi cara merebus dagingnya seperti ini ya teman-teman, pakai api kecil saja, 30 menit ditutup, jangan dibuka sekalipun sebelum sampai 30 menit. Oke, ini dagingnya kita angkat aja, dan untuk toppingnya semuanya udah lengkap, udah siap kita sajikan. Untuk yang biasa saya beli kayak gini ya teman-teman, saya tidak menambahkan bihun dan kentang goreng lagi ya, sesuai selera ya. Kalau kalian mau tambahkan monggo silahkan, kalau saya seperti ini aja ya. Isian sotominya pakai mie, kol, daging, bawang goreng, tomat, daun bawang, jeruk limau, saya pakai emping dan risol. No kikil ya, karena suami saya nggak suka teman-teman. Oke, ini kondimennya, pelengkapnya udah saya masukin semua. Jadi untuk soto mie Bogor itu, kalau saya sukanya pakai jeruk limau ya teman-teman, itu aromanya lebih wangi ya. Tapi kalau jeruk limaunya susah dicari ya, pakai jeruk nipis aja. Ini beneran udah wangi banget teman-teman, menggoda banget teman-teman. Ini enak banget dimakan hujan-hujan. Makan yang panas, pedes, berkuah. Apa kalian tidak tergoda? Kuahnya merah merona, ini wangi banget. Rasa kuahnya seger, ditambah lagi wangi perasan jeruk limau, ini enak banget. Ini recommended banget buat dimakan saat musim hujan ya, saat lagi hujan-hujan kayak gini. Dagingnya empuk, dan ini dagingnya nggak plain ya, dagingnya berasa bumbu, risolnya enak, perbumbuannya pas banget. Ini pokoknya recommended banget nih buat kalian cobain. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya juga. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.